Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 11 mahasiswa Universitas Sumatera Utara Prodi Ilmu Komputer akan menampilkan video presentasi untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Organisasi Arsitektur Komputer dosen pengampu Pak Amir Syarif SSI MKOM. Oke, saya akan menjelaskan tentang arsitektur terkait pada RAID 4. Tapi sebelumnya, apa itu RAID? RAID atau Redundant Array of Independent Disk adalah teknologi yang menggabungkan beberapa hard drive atau solid state drive menjadi satu unit penyimpanan. RAID memiliki beberapa fungsi, diantaranya meningkatkan kapasitas penyimpanan, meningkatkan kinerja, meningkatkan toleransi kesalahan, menggandakan data secara otomatis untuk pencadangan waktu nyata. Aspek arsitektur komputer terkait RAID 4 yang penting untuk dipahami ada 7, yaitu yang pertama, konfigurasi disk dengan dedicated parity disk. RAID 4 memiliki satu disk khusus untuk menyimpan data paritas yang digunakan untuk pemulihan data jika terjadi kegagalan disk. Yang kedua, pengorganisasian data dalam blok-blok besar. RAID 4 menggunakan block level stripping. Data dipecah menjadi blok besar dan didistribusikan di antara beberapa disk, sementara satu disk menyimpan paritas. Yang ketiga, keuntungan pembacaan cepat atau fast reads. Blok besar memungkinkan akses data yang cepat, ideal untuk aplikasi yang memerlukan pembacaan dalam volume besar. Yang keempat, kekurangan bottleneck pada dedicated parity disk. Terdapat bottleneck pada disk paritas karena harus diperbarui setiap kali ada penulisan yang dapat mengganggu performa. Yang kelima, redundansi dan pemulihan data. RAID 4 menawarkan redundansi data melalui parity, sehingga data dapat direkonstruksi jika satu disk gagal, tetapi kehilangan data jika lebih dari satu disk rusak. Adapun yang keenam yaitu implementasi dalam hardware dan software. RAID 4 dapat diterapkan dalam perangkat keras atau perangkat lunak. Dengan perangkat keras lebih umum karena efisiensi dalam menangani paritas. Adapun yang terakhir ialah aplikasi yang cocok untuk RAID 4. RAID 4 cocok untuk aplikasi dengan banyak pembacaan dan sedikit penulisan, seperti server penyimpanan berkas, tetapi kurang ideal untuk aplikasi yang sering memperbarui data. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan fitur-fitur yang terdapat pada RAID 4. RAID 4 memiliki beberapa fitur spesifik yang membuatnya unik dibandingkan level RAID lainnya. Berikut adalah fitur-fitur utama yang terdapat pada RAID 4. Yang pertama, Dedicated Parity Disk, menggunakan satu disk khusus untuk paritas yang diperlukan untuk memulihkan data jika salah satu disk gagal. Yang kedua, block level stripping. Data dipecah menjadi blok besar dan disebar di berbagai disk, meningkatkan kecepatan pembacaan. Yang ketiga, redundansi data melalui parity. Menyimpan paritas memungkinkan konstruksi data jika satu disk gagal lebih efisien dibandingkan RAID 1. Keempat, kapasitas penyimpanan yang efisien. Hanya satu disk untuk paritas, sehingga kapasitas efektif adalah total kapasitas semua disk dikurangi satu disk. Yang kelima, kecepatan pembacaan tinggi. Data yang tersebar di beberapa disk dapat diakses secara paralel, meningkatkan kecepatan pembacaan. Yang keenam, kemampuan pemulihan data. Memungkinkan pemulihan data dari disk rusak dengan menggunakan disk lainnya dan disk paritas. Yang ketujuh, fleksibilitas dalam penambahan kapasitas disk. Memungkinkan penambahan kapasitas disk meskipun memerlukan pembaruan paritas. Yang kedelapan, efisiensi dalam penyimpanan paritas. Hanya satu disk untuk paritas lebih hemat dibandingkan RAID 1, tetapi kurang optimal dalam penulisan. Yang kesembilan, kompatibilitas dengan berbagai read controller. Dapat diimplementasikan melalui hardware atau software RAID dengan kecepatan lebih baik pada hardware. Bottleneck pada dedicated parity disk. Setiap penulisan data mempengaruhi disparitas.
menyebabkan potensi bottleneck, terutama pada aplikasi dengan penulisan tinggi. Kurang optimal untuk penulisan tinggi. RAID 4 tidak ideal untuk sistem dengan operasi penulisan tinggi karena perlu memperbarui paritas setiap kali ada perubahan data. Sekian dari saya, terima kasih. Kelebihan dan kekurangan RAID 4. Kelebihan RAID 4 yang pertama adalah kecepatan pembacaan yang tinggi, karena RAID 4 menggunakan block level stripping yang memungkinkan akses paralel ke beberapa disk yang meningkatkan kecepatan pembacaan data. Yang kedua, redundasi dengan disparitas. Dia memiliki satu disk yang didedikasikan untuk menyimpan informasi paritas dan memberikan tingkat keamanan data yang lebih baik. Yang ketiga adalah biaya implementasi yang lebih rendah. Dengan satu disk paritas, biaya penyimpanan dan implementasi menjadi lebih efisien dibandingkan dengan beberapa konfigurasi RAID lainnya. Tetapi, selain kelebihan RAID 4, RAID 4 juga memiliki kekurangan. Salah satunya yaitu adalah bottleneck pada disparitas. Proses penulisan data dapat melambat karena semua operasi penulisan harus melalui disparitas yang menjadi titik kemacetan. Yang kedua adalah rentan terhadap kegagalan disk. Jika disparitas dan satu disk data gagal secara bersamaan, maka data yang tersimpan dapat hilang. Dan yang terakhir, penggunaan disk yang kurang optimal, disparitas tidak dapat digunakan untuk menyimpan data lainnya, sehingga mengurangi efisiensi penggunaan ruang penyimpanan. Mekanisme splitting dan distribusi parity. Yang pertama, mekanisme stripping pada RAID 4. RAID 4 menggunakan block level stripping, yang dimana dia memecah data menjadi blok besar yang dibagi di seluruh disk, kecuali satu disk yang memang didedikasikan sebagai disparitas. Setiap blok data itu dituliskan ke disk yang berbeda. Contohnya, blok yang pertama dituliskan di disk 1, blok yang kedua dituliskan di disk 2, dan seterusnya. Tetapi dengan blok paritas yang disimpan di disk 4. Akses paralel memungkinkan data dibaca dengan cepat dari disk yang berbeda, yang meningkatkan kecepatan pembacaan karena operasi dapat dilakukan secara bersamaan. Yang kedua adalah mekanisme distribusi parity pada RAID 4. RAID 4 menggunakan satu disk khusus yang didedikasikan hanya untuk paritas, yang diperlukan untuk memulihkan data jika terjadi kegagalan disk. Disk paritas ini tidak tersebar seperti yang ada di RAID 5. Paritas dihitung sebagai operasi SOR atau exclusive OR pada data di semua disk kecuali disparitas, dan hasilnya dapat disimpan di disparitas. Jika salah satu disk data gagal, RAID 4 dapat menggunakan data dari disk lain dan disparitas untuk merekonstruksi data yang hilang, sehingga menjadi redundasi data. Keuntungan dan kerugian RAID 4. Keuntungan RAID 4 itu dapat dilihat dari pengepasan blok data, yang memungkinkan permintaan I/O diproses secara bersamaan untuk meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, itu adalah overhead penyimpanan yang rendah. Dengan menambah lebih banyak disk, overhead penyimpanan itu dapat berkurang. Yang ketiga, itu tidak memerlukan sinkronisasi. Karena RAID 4 tidak membutuhkan spindle atau pengontrol yang disinkronkan untuk menyederhanakan desain. Tetapi selain keuntungan, RAID 4 juga memiliki kerugian tertentu, yaitu kemacetan pada penggerak paritas. Operasi penulisan yang harusnya melewati disparitas dapat menyebabkan bottleneck. Dan juga, kerugian RAID 4 itu ada penulisan acak yang lambat. Ketika penulisan harus dilakukan secara terpisah untuk setiap blok data dan paritas, kinerja dari RAID 4 itu dapat menurun. Sekian presentasi dan penjelasan kami tentang RAID 4. Jika ada kesalahan kata atau penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih.